Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam wa ala ni'matis sihhati wal afiyah wa ala ni'matil ukhuwati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini, berkat curahan nikmat dan rahmat Allah, kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, pada kajian pekan yang lalu kita belum tuntas ya membahas tentang hikmah daripada Isra Mi'raj ya. Dan insyaallah nanti kajian fikih muamalahnya diundur biar tuntas ya. Di dalam kajian tersebut kita menyampaikan bahwa salah satu spirit yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah sebenarnya menghantarkan kepada kemuliaan Rasulullah, yang juga menghantarkan kita sebagai umatnya pada tempat yang tinggi ya. Makanya setahun sebelum hijrah itu Rasul itu mengalami amul huzni, yaitu tahun kesedihan ya, karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama oleh Abu Thalib, pamannya, yang membackup dakwah beliau. Yang kedua oleh Siti Khadijah, istrinya, juga yang membackup dakwah beliau. Dan keduanya meninggal ya 1,5 tahun barangkali ya sebelum beliau Isra Mi'raj. Maka untuk itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan Rasul ya dihiburlah oleh Allah ya. Dengan apa? Dengan diperjalankannya dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Yerusalem Palestina ya, Baitul Maqdis, sampai ke nanti ya, Mi'rajnya sampai ke Sidratil Muntaha. Dan itu menunjukkan ya kemuliaan ya, tempat yang tertinggi kan, tempat yang tinggi lah yang Rasul alami ya. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa dunia ini tidak seberapa gitu kira-kira dibandingkan dengan kenikmatan, kehebatan akhirat. Makanya diperlihatkan di sana itu bagaimana surga ya, bagaimana neraka dipertemukan dengan para nabi ya dan rasul. Dan dalam surah Ali Imran ayat 139 itu sebagaimana ya kita mungkin telah dengar bunyi ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan engkau bersedih hati ya. Jangan engkau murung gitu ya, dan engkau rendah diri. Engkau adalah umat yang tinggi, engkau adalah tinggi derajatmu. Tapi ada syaratnya kalau ingin ketinggian, ingin kemuliaan, in kuntum mu'minin ya. Jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surah Ali Imran ayat 110 juga Bapak Ibu rahimakumullah, bukan hanya kita ini menjadi umat yang tinggi, tapi umat yang terbaik ya, umat yang unggul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau sebaik-baik umat diturunkan untuk mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 juga Allah sampaikan bahwa
Kita ini disematkan sebagai umatan wasatoh, disematkan dalam diri kita umat sebagai percontohan ya, bagi umat-umat yang lain, umat penengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasatoh litakunu syuhada. Jadi umat yang tinggi, umat yang unggul, dan umat penengah, percontohan buat umat-umat yang lain. Ini saya kira yang harus kita jaga, kita pelihara eksistensi ya, kemuliaan ini. Dan itu saya kira tercermin sebenarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, dengan 8 indikatornya ya. Jadi kalau kita ingin jadi umat yang tinggi, jadi orang-orang yang tinggi seperti Rasulullah ya, Rasul kita sampai naik ke mana, ke Sidratil Muntaha, maka kita memiliki 8 paling tidak ya, karakter. Dan itu ada pada spirit Isra Mi'raj. Yang 8 itu saya sebutkan saja kalau nggak keburu. Mudah-mudahan jam 6 sudah selesai. Ini mau nyambung ke ini hari ini ke Sunda Kelapa lah. Dan ada kajian jam 7.30 di Masjid Agung Sunda Kelapa ya, di Menteng. Jadi agak jauh ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada 8 indikator umat yang tinggi ya, ketinggian derajat yang tercapai. Yang pertama adalah kuwatul iman, kuwatul tauhid. Yaitu yang kemarin kita sudah panjang lebar sampaikan ya, peningkatan kualitas keimanan, ketauhidan kita kepada Allah. Karena itu yang pertama. Yang kedua, kuwatul ilmi, peningkatan kualitas ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dalam Isra Mi'raj ada spirit itu. Itu yang kedua. Jadi kita umat harus terus mengkaji, mencintai ilmu ya. Tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu. Ketika ya, sampai liang lahat. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, kuwatul ibadah. Apa? Kuwatul ibadah, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, ruku, sujud dan sebagainya. Yang keempat, kuwatul qiyamil lail. Ini saya masuk ini ya. Meningkatkan kualitas bangun malam. Ini pun sudah kita sampaikan kajian yang lalu ya, tentang bangun malam kan. Ya, perbanyak menggunakan waktu malam kita untuk banyak bertahanus beribadah. Yang kelima adalah quwwatul ukhuwah wal jamaah. Ya, diantaranya dengan memamurkan masjid ya. Jadi kita harus kembali ke masjid untuk memamurkannya ya. Dengan sholat berjamaah, jadikan ini sebagai sentral kehidupan umat ya. Tapi itu ada pesan di situ penting, diantaranya adalah tentang kejamaahan ya, tentang persatuan lah dan kesatuan umat. Itu yang kelima. Jadi umat ini akan unggul kalau bersatu. Kalau bersatu, bersaudara, dipegang itu, dan juga berjamaah ya. Kemudian yang keenam adalah kuwatul mal atau al-amwal ya. Jadi penguatan yaitu ke ekonomi umat. Itu yang keberapa? Yang keenam. Jadi umat ini harus meraih, harus berdaya secara ekonomi, secara finansial. Kalau ingin unggul ya, dunia sampai akhir. Karena uang itu, harta itu kan bisa jadi sebagai wasilah ya. Wasilah ibadah itu, sarana ibadah, sarana dakwah, sarana membangun kekuatan umat, pendidikan, ekonomi, ya, peradaban dan lain sebagainya. Itu kuwatul mal, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan finansial. Yang ketujuh itu ada pada pesan Isra Mi'raj. Barok alladzi barokna haulahu. Kemudian yang ketujuh adalah kuwatul akhlak. Apa? Kuwatul akhlak. Jadi di situ ada pesan agar kita meningkatkan ya, kualitas akhlak moral, etika barangkali. Akhlak lah, adab. Ya. Jadi umat ini akan unggul kalau punya akhlak yang unggul, akhlak yang tinggi, akhlak yang terpuji. Dan memang banyak jatuhnya bangsa-bangsa terdahulu karena masalah moral hajat. Banyak orang-orang pinter, bahkan negara disebut negara yang unggul secara iptek. Ada kaum Ad kan, ada kaum Samud, apalagi itu keunggulan luar biasa. Tapi karena hilang moralitas ya, hilang akhlak, maka hancurlah bangsa tersebut kan. Nah, itulah maka umat ini akan tinggi derajatnya kalau yang ketujuh itu ya, selalu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Isra Mi'raj memberikan pelajaran kepada kita untuk memegang akhlak mulia. Nanti kita sampaikanlah contohnya ya, korelasinya.
Dan yang kedelapan adalah quwwatu dakwah. Apa? Quwwatu dakwah, meningkatkan etos dakwah. Ya. Dakwah itu artinya kita harus aktif, proaktif untuk menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Jadi setiap muslim harus proaktif ya, sesuai dengan kemampuannya lah. Karena hadisnya kan balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi dakwah itu bukannya tugas ustaz kira-kira ya, tapi tugas setiap sesuai dengan kapasitasnya, profesinya, dan kemampuan kita masing-masing. Tapi kita harus punya ya peran untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, ya, yaitu menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Dan jika dakwah ini dikerjakan secara sungguh-sungguh, struktur, secara sistematis, ada manajemen dakwah yang baik, itu kan, juga ada evaluasi dan sebagainya, maka insya Allah akan ada kekuatan umat ini. Tapi kalau dakwahnya sporadis atau individual, gitu kan, ya, ini mungkin akan lambat lah ya hasil dapatkan. Untuk itu Bapak sekalian, 8 ini saya kira merupakan indikator ya bagi ketinggian umat atau ketinggian kita sebagai orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasul sampai kepada Sidratil Muntaha. Ini kan sebuah isyarat ya, agar kita meraih derajat yang tertinggi. Dan memang di dalam Al-Quran tadi Allah sebutkan 5 predikat ya. Yang pertama umat yang tinggi, Ali Imran 139. Yang kedua umat yang terbaik, Ali Imran 110. Yang ketiga umat percontohan, Al-Baqarah 143. Yang keempat umat jadi rahmat bagi alam semesta ya. Rahmatan lil Al-Anbiya 107 ayatnya itu. Dan yang kelima umat yang satu, umat yang utuh, yang umatan wahidah gitu kan. Itu Al-Mu'minun ayat 52 ayat di antaranya. Itu predikat yang Allah sematkan kepada kita. Dan itu yang harus kita jaga, kita pelihara, kita tunjukkan dalam kehidupan di dunia ini. Dan sebenarnya 5 tersebut ya, masih ada prasarannya kan, yaitu tadi 8 tadi kan, 8 tadi. Dan itu ada pada pesan Isra Mi'raj. Misalkan yang pertama tadi kuwatul iman. Ya, kenapa iman itu menjadi faktor menentukan di dalam kita meraih ketinggian, meraih derajat, meraih keunggulan hidup ini. Dan memang ya, hidup ini tidak bisa lepas dari pencipta Allah ya, pencipta yang maha sempurna. Makanya subhana itu kan adalah kesempurnaan. Dan kita sebagai umat Islam harus terus kita pupuk, kita siram, kita rawat iman kita ini. Karena ternyata bukan hanya ketinggian tadi kan, dalam surah Ali Imran ayat berapa tadi? 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Jangan engkau murung kata Allah, jangan engkau sedih, engkau itu tinggi kata Allah kalau engkau beriman kepada. Jadi tinggi. Yang kedua, kalau kita beriman itu akan mendapat dari Allah perlindungan. Saya ingin menyampaikan ada 11 11 hikmah iman kita kepada Allah. Kunaon orang kudu iman ke Allah gitu. Kunaon orang kudu ngajaga tauhid. Kunaon orang kudu ngajaga akidah. Ya, yang sempurna kepada Allah. Tidak boleh ragu akan Allah ya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang kita sembah. Karena yang pertama tadi, iman akan mengangkat derajat kita ya di sisi Allah. Rasulullah itu kan ketinggian derajat sampai ke mana? Sidratul Muntaha. Itu karena iman yang pertama kan. Landasan namun iman mah mungkin ya. Tapi kalau tadi itu gitu. Tidak mungkin. Imanlah yang menjadi landasan. Faktor pentingnya keimanan. Maka keimanan yang kita miliki, yang kita rawat, kita jaga, itu akan mengantarkan pada ketinggian derajat kita insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua perlindungan. Nanti dalam surah misalkan Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang akan melindungi siapa? Alladzina orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Dan Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan sampai terang benderang. Jadi waliyu, jadi Allah ya akan melindungimu sebagai pelindung. Allah sebagai pelindung. Bagi siapa? Alladzina aman. Bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang kedua
kalau kita beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, dengan iman yang total ya, yang tidak ada keraguan ya, yang tidak ada unsur-unsur syirik, maka pasti Allah akan melindungi kita dengan keimanan kita itu. Yang ketiga, jadi iman itu, tauhid itu akan mengundang petunjuk. Apa Pak? Petunjuk. Jadi Allah akan tunjuki kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi mual hidupnya pasti jelas gitu. Ya, banyak orang-orang yang hidupnya apa nih? Ya, tidak jelas ya. Sampai bunuh diri nih. Ya. Kenapa bunuh diri? Karena ya tadi bingung dia, kemana hidupnya? Ya, hidup. Kalau kita nggak mungkin ya. Karena kita udah jelas nih, landasan hidup kita jelas, bagaimana hidup jelas, dan tujuan itu jelas. Maka Allah akan tunjuki kita jalan kebaikan, jalan kebenaran. Nanti lihat dalam surah misalkan Al-Hajj ya, ayat 34 ya, 54 ya. Ya 54 ya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa innallaha, sesungguhnya Allah lahadil ladzina amanu. Had itunya menunjuki, al-hidayah ya. Bagi siapa? Alladzina Allah akan tunjuki petunjuk bagi orang beriman ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu Al-Hajj ayat 54. 54. Yang keempat, ternyata juga ya iman kepada Allah akan mengundang pertolongan, ditulungan ke Allah. Jadi kalau orang iman ke Allah, pertolongan Allah akan bersama kita. Ya, ditolong oleh Allah. Banyak contohnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Fir'aun, dia apa ya? Dengan tentaranya, di depannya laut, nggak ada lagi apa menurut kalkulasi akal atau rasional manusia, nggak ada lagi nih tempat lari kan ya, harap laut ditukang Fir'aun dengan pasukannya. Tapi bagi Allah mudah aja menolong hambanya kan, mudah nggak Pak? Kun payakun aja kan. Kata Allah ya, pukulkan tongkatmu ke laut gitu kan. Betul nggak Pak? Jadi laut jadi belah ya, ayah jalan dulu. Tapi kalau sekarang mungkin ya mau nyoba-nyoba laut mungkin belum bisa gitu ya. Itu Nabi Musa ya. Nah, itu. Jadi bagi Allah mudah aja menolong hamba-hambanya. Sama lah mungkin esensinya sama, tapi mungkin bisa berbeda bentuknya ya. Kita mungkin punya pengalaman juga ya, ketika kita mungkin ditolong oleh Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan mungkin sesuatu yang apa? Yang mendesak dan sebagainya ya, sehingga Allah menolong kita. Kita merasakan pertolongan Allah itu, dan setiap hari kita rasakan pertolongan Allah. Maka untuk itu yakinlah iman kepada Allah, jaga iman, rawat iman, agar kita layak mendapat pertolongan dari Allah. Itu dalam surat Al-Mu'min ya. Apa? Al-Mu'min ayat 51 Allah berfirman, Inna lanang suruh, inna sesungguhnya aku lanang suruh akan menolong. Pakai la ya, tulak takkid ya. Lanang suruh akan menolong siapa? Rusulana ya, rasul-rasulku. Nah, itu kan janji kan. Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, Nabi Musa ditolong oleh, Nabi Nuh juga ditolong oleh Allah kan, dari apa? Banjir banyak. Banjir. Nabi Ibrahim dari api kan dibakar ya oleh Raja Namrud. Bagi Allah mudah aja, api yang panas jadi tiis gitu. Tapi jangan coba-coba juga yang nyobain ya, nyoba ya, jadi bikin apa, bikin api unggun terus asup ke jero gitu, terus Nabi Ibrahim. Nah, itu Allah mudah menolong hamba dengan juga utusan Muhammad ya, ketika di gua Sur ya Pak ya, di gua Sur kan dicari-cari oleh orang-orang Quraisy ya, tapi Allah mudah aja. Di depan gua itu dibikin aja kandang lancah, apa? Kandang lancah. Ayah cak-cak, jurna ya cak-cak, cak-cak. Kata orang-orang, wah ini ayah jelema ya, ayah cak-cak pasti ayah jelema gitu. Makanya cak-cak bunuh jadi pahala. Tapi ada kandang lancah diharapkan di pintu gua. Logikanya nggak mungkin ada orang kan? Kalau ada orang pasti rusak di kandang lancah kan gitu kan. Nah, tahu ada dulu dalamnya dua orang hamba Allah yang mulia. Siapa?
Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan sampai khawatir kan, aduh, seandainya itu, sudah lalu lalang kan di depan gua itu. Seandainya sedikit aja ya, merunduk itu orang, pasti ketahuan kita ini. Tapi kata Rasul, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut engkau hai Abu Bakar, jangan engkau bersedih hati, Allah bersama kita. Jadi Allah menolong dengan cara Allah ya. Itulah orang beriman, pasti ada pertolongan dari Allah. Maka yakinlah kepada Allah, pasti Allah menolong kita. Itu dalam surah apa? Al-Mu'min ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Nah, sungguhnya aku menolong rasul-rasulku dan orang-orang yang beriman. Dalam hal apa ditolong? Fil hayati dunya ya. Fil hayati dunya wa yauma wa yauma yaqumul ashhad ya, itu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat ya, ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ditolong, di akhirat juga ditangtayungan orang ku Allah insyaallah. Kalau kita menjaga iman yang sempurna. Itu yang nomor berapa tadi? 4, pertolongan Allah. Yang nomor 5, penjagaan, pemeliharaan Allah. Orang-orang yang beriman akan dijaga oleh Allah, dipelihara. Tapi dengan benar imannya, entong tanggung-tanggung imannya. Ya kita kalau iman ke Allah tapi masih sieun ya. Sieun ka Omikron naon tuh dia. Nepi ka poho ya dia. Kita waspada boleh Pak ya. Ikhtiar boleh, harus ikhtiar ya. Ikhtiar ya, pakai masker, apa ya, mencuci tangan, prokes lah, itu ikhtiar kauni. Tapi jangan sampai ya itu semua membuat kita apa? Lupa kepada yang memiliki makhluk itu gitu. Pemilik makhluk itu, yang mengendalikan makhluk itu kan Allah sebenarnya. Semua yang mengendalikan, jangankan makhluk itu, planet, matahari, bulan, bintang, siapa Pak? Allah. Siapa yang memutarkan? Nggak mungkin otomatis. Sebenarnya ada penciptanya. Bayangkan loh matahari nganjang ke bumi tiba-tiba. Nganjang tuh Pak, nganjang Pak. Yang satu rahmi ke bumi aja. Tuh kabakar orang tuh. Ngalongok. Ya bener ngalongok ya. Tapi kan nggak pernah kan? Karena Allah sudah ini, kamu di sini orbitmu. Semuanya sudah ada ketetapannya. Udah ada qada dan qadar. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan apa saja, udahlah. Insyaallah husnul khotimah. Yang penting iman. Kita iman jangan sampai iman itu tercemar lah ya, dengan unsur-unsur syirik. Ya, kita jaga iman. Karena iman itu akan menjamin tadi. Ya, ketinggian derajat, pertolongan Allah, petunjuk Allah ya, juga akan mengundang penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nanti lihat misalkan dalam surah Yunus ya, ayat 98. Ini dari Allah, janji Allah ini kan dalam Al-Qur'an ya. Saya membacakan saja ya. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah, kita akan terjaga dari azab dunia, ya, kerusakan dunia ya. Dan juga akan memberikan kenikmatan sampai akhir. Jadi dihindarkan dari azab dunia dan diberikan nikmat di akhirat. Kalaupun dikasih sehat itu nikmat itu ya, dikasih sakit juga nih. Jadi bagi orang beriman nikmat aja. Nabi Ayub sakit 7 tahun lebih Pak, betul Pak? Tapi nikmat lah ya, karena sakit itu nikmat bagi Ayub. Nabi Sulaiman dikasih apa? Segalanya Pak dikasih. Kalau Nabi Ayub dikasih sakit tahunan, ketika teu aya jalma anu caket jeung anjeunanya, jangankan orang lain, istrinya pun ya, meninggalkan. Aral, tahu nggak Pak aral? Ibu-ibu, maka jangan aral ibu ya. Kalau sama sakit harus lebih geten. Jangan sampai ada istilah abang kaya apa disayang, abang lagi susah ditendang. Itu nggak boleh. Nah, ini Nabi Ayub kan begitu ya. Tapi kan Nabi Ayub tidak sedikit pun ya jiwanya resah, ya, jiwanya juga gelisah tidak. Karena dia yakin ada siapa? Ada Allah yang maha baik pada dia. Sehingga ungkapannya dalam sakitnya itu, ya Allah, ya ini semua milikmu, harta milikmu, ya keluarga milikmu, diri pun milikmu. Kalau engkau ambillah kapan saja. Tapi kalau engkau masih aku berikan hidup, ya tolong sisakan 2 hal buat aku ya, lisan dengan hati. Apa? Lisan dengan
agar dengan lisan aku bisa menyebut ya asma, ya, keindahan nama-namamu ya Allah, berzikir, dan dengan hati aku bisa tadi kan juga mengingat ya kebesaran dan keagungan. Nah, ini Nabi Ayub dalam sakitnya. Nah, itulah bagi orang yang beriman sama aja. Sempit, lapang, kaya, miskin, apa ya? Bokek, loba duit, sarua we. Betul Pak ya? Sama dengan kalau dia meninggal atau hidup juga sama. Untuk itulah Bapak sekalian, iman kita jaga agar Allah menjaga dan memelihara kita dunia sampai akhir. Kemudian yang ke-6, kemuliaan. Yang kemarin itu ada pada surah 63, ini surah apa? 63 ayat 8 ya. Ya, jadi Allah berfirman di situ ya, walillahil izzah wal rasulihi walil mu'minin. Ya, jadi bagi Allah lah kemuliaan dan bagi Rasul dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Mulia, makanya Rasul muliakan oleh Allah sampai dipanggil ke Sidratul Muntaha. Ada nggak Pak orang yang sampai ke sana Pak? Nggak ada, belum ada ya. Kalau mau ya silakan duluan, tapi jangan dulu Pak ya. Nanti aja sama-sama lah kita kan. Sidratul Muntaha melewati kan alam nasut ya. Ada alam jabarut katanya, ada alam malakut, alam lahut. Ini bukan hanya antar negara lagi nih Pak, tapi antar ya, di luar dimensi lah, di luar waktu dan di luar dimensi waktu dan tempat. Itu atas Sidratul Muntaha, dan Rasul mengalami itu sekali dalam yang cepat, lailan kan, lailan. Atas kata iman tadi kan, iman. Jadi iman itu akan ya mengundang kemuliaan Pak. Insya Allah mulia orang-orang yang beriman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus kita jaga, kita rawat iman kita. Surah tadi 63 ayat 8, bagi Allah kemuliaan, bagi Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya ketenangan. Iman yang benar, iman yang sempurna akan melahirkan ketenangan hati. Tenang hati, tenang pikiran gitu. Lantaran selalu kita bersama Allah kan ya. Namun ada sesuatu ya Allah ya gitu ya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Selalu ya. Selalu disandarkan, selalu dia ya ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ingatlah akan membuat tenang hati Pak, tenang jiwa. Apapun masalah hidup ini, masalah apa saja, kalau kita selalu bersandar kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dalam batin kita dan jiwa kita. Itu janji Allah dalam surah Ar-Ra'd. Ini ayatnya populer Pak. Ar-Ra'd ayat 28. Surah 11 Pak ya. Allah berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan berzikir, mengingat Allah setiap saat, dimanapun berada. Ketika kaya ingat Allah, ketika miskin ingat Allah, ketika lapang ingat Allah, ketika susah ingat Allah. Jangan dibalik. Lamun tersusah ingat ke Allah, terlapang pohok ke Allah temenan. Kan begitu ya? Itu watak macam begitu. Ya. Ketika susah ingat Allah, ketika lapang pohok ke Allah, ketika sehat pohok ke Allah, ketika sakit ingat ke Allah. Bari apa? Ngaderek-derek ya Allah, ya Allah, gitu ya. Nah itu kan gitu nah, gitu ya. Tapi ketika sehat ya pohon deh, nggak boleh tuh. Orang beriman nggak begitu. Jadi karakternya selalu sama. Sakit, sehat, lapang, sempit, kaya, miskin, tetap muntang ke Allah. Hati, pikirannya, mulutnya selalu berzikir mengingat Allah sekali. Dan itu akan mengundang ketenangan jiwa, ketenangan batin sekali. Ya. Dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, batin akan tenang. Itu ada pada surah tadi Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan engkau selalu ingat kepadaku kata Allah, yang mengingat menyebut aku setiap saat, maka akan tenang hatimu. Jadi lamun urang hayang tenang hati, hadirkanlah zat yang memberikan ketenangan kepada kita. Al-Muhaimin kan? Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ya, sumber ketenangan itu Allah. Allah yang memberikan ketenangan. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Al-Fatah ayat 4 kan? Dan Allah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Wa anzalas sakinata.
fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati kita, karena Allah sumber ketenangan. Ya, sumber ketenangan. Al-Mu'min Al-Muhaimin. Ya, maka mari kita raih ketenangan Allah melalui apa tadi? Ya, beriman dan berzikir kepadanya. Itu Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Kemudian selanjutnya yang nomor berapa? 8, rasa aman. Jadi nyaman, aman. Jadi hidupnya akan aman aja. Ya, tidak merasa, ya, mungkin ada keluh kesah bagi manusia ya, tapi selalu dikaitkan dengan Allah. Jadi dalam ingat ke Allah, hilang keluh kesahnya, itu kan tidak boleh tuh, Pak. Isuk-isuk udah keluh kesahnya, aduh ya, hidup teh kia-kia aman. Isuk enak itu. Karena kudang sate. Padahal dia punya Allah, apa? Punya Allah yang maha kaya, yang maha agung, maha kuasa kan? Yang kalau berkehendak tinggal mengatakan pun, yakin aja, yakin ya, dengan kesungguhan, ya, dengan kesempurnaannya, ya, akan Allah berikan rasa aman begitu. Nanti lihat dalam surah Al-An'am ayat 82. Al-An'am 82 itu menunjukkan bahwa kalau kita beriman kepada Allah akan berikan ketenangan, apa? Keamanan ya. Dibuat amanlah hidup ini kan, aman dan nyaman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan imannya tidak terkontaminasi ya dengan kezaliman, dengan kemaksiatan, dengan kemusyrikan. Jadi jaga betul tuh, dirawat imannya itu. Wow. Ya, tidak maksiat, tidak zalim, tidak syirik kepada Allah. Apa Allah berikan janjinya? Ulaika lahumul amnu. Apa? Ulaika lahumul amnu, dan bagi mereka Allah berikan amnu. Amnu itu adalah keamanan, ya. Liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa min khawf. Jadi orang yang aman itu tidak ada kekhawatiran, ya, tidak ada rasa sedih, ya, tidak ada rasa takut, ya, dan tidak ada juga rasa apa? Lapar, ya. Dapat kata dia tidak membuat lupa kepada Allah dengan apa yang dia alami, ya, daripada kesusahannya gitu. Nah, ini sekalian. Jadi amnu itu adalah buah daripada keimanan. Ya, itu yang nomor berapa? Yang nomor 8. Nomor 9, optimisme. Orang yang beriman itu akan memberikan optimisme. Dan itu dah sifat yang beriman. Tidak pernah pesimis hidupnya itu. Apapun yang dihadapinya pasti akan ada jalan. Ya, banyak jalan menuju surga. Banyak jalan, satu jalan. Jangan ya. Banyak jalan menuju kebaikan. Oh ya.